Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini kita akan melakukan yaitu pembelajaran tentang perilaku menyimpang. Dan perlu diketahui bahwa kemarin kita sudah membahas tentang materi yang sebelumnya, yaitu definisi perilaku menyimpang, ciri-ciri perilaku menyimpang, penggolongan perilaku menyimpang, dan akibat-akibat yang timbul dari perilaku menyimpang. Sekarang kita akan membahas tentang materi berikutnya, yaitu tentang teori penyimpangan, di mana teori penyimpangan ada 9 macam yang akan kita bahas, yaitu pertama teori differential association Edwin Sutherland, kemudian teori labeling menurut Edwin Lemert, teori anomi menurut Robert Camerton, kemudian teori fungsi menurut Emil Durkheim, teori konflik menurut Karl Marx, kemudian teori biologis, ada teori psikologis menurut Sigmund Freud, teori sosialisasi, dan teori transmisi budaya. Yang pertama, teori differential association menurut Edwin Sutherland. Nah, penyimpangan itu bersumber dari differential association ya, karena adanya pergaulan yang berbeda. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Ya, melalui proses belajar ini seseorang mempelajari suatu devian, subculture atau sub kebudayaan menyimpang. Contohnya seperti anak-anak punk gitu ya. Mereka belajar mempelajari kelompok tersebut. Kemudian yang kedua yaitu teori labeling menurut Edwin Lemert. Menurutnya penyimpangan itu terjadi karena masyarakat telah memberikan cap atau julukan label negatif kepada seseorang yang sudah melakukan penyimpangan primer atau pertama kali. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu teori anomi. Ya, teori anomi di sini menurut apa? Anomi adalah kehidupan masyarakat tanpa norma ya. Perilaku menyimpang merupakan pencerminan tidak adanya kaitan antara aspirasi yang ditetapkan kebudayaan dengan cara yang dibenarkan struktur sosial untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Martin ya, bahwa struktur sosial menghasilkan tekanan ke arah anomi ya. Di mana teori anomi memberikan penjelasan bahwa suatu perilaku menyimpang dapat terjadi oleh karena dirinya tidak kenal atau tidak mudah dikenali. Nah, berikutnya menurut Durkheim bahwa kesadaran moral ya, teori fungsi ini, kesadaran moral setiap individu berbeda satu dengan yang lain karena dipengaruhi apa? Karena faktor-faktor yang berbeda atau yang berlainan ya, seperti faktor keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Nah, jadi kita dapat mengetahui bahwa pada zaman apapun sampai kapanpun bahwa penyimpangan itu akan selalu ada ya, selalu ada dan akan sangat sulit untuk dibasmi tuntas ya oleh siapapun. Nah, berikutnya teori konflik menurut Marx. Teori konflik adalah pendekatan terhadap penyimpangan yang paling banyak diaplikasikan pada kejahatan, walaupun banyak juga digunakan dalam bentuk penyimpangan yang lain. Nah, teori ini terdiri ada dua, yaitu konflik budaya dan konflik sosial. Yang pertama, konflik budaya terjadi bila dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus seperti etnis, agama, atau bangsa. Dan teori kelas sosial yaitu menolak model kesepakatan, ya, stabilitas dan integrasi sosial dalam menyikapi nilai-nilai tertentu. Berikutnya teori biologis ya. Ini kebanyakan perilaku menyimpang disebabkan adanya faktor biologis seperti cacat fisik dan mental yang parah, yang tidak mungkin ya seseorang dapat diharapkan untuk dapat bersikap dan bertingkah laku seperti orang yang sempurna dan normal ya. Contohnya apa? Orang yang punya cacat bawaan ya permanen, ketika diganggu dia akan melakukan sebuah reaksi. Nah, itu sebagai kompensasi dalam dirinya sendiri ya, sebagai bentuk protes, tapi itu menjadi sebuah penyimpangan. Nah, berikutnya yaitu teori psikologis menurut Sigmund Freud ya. Teori ini berkaitan erat dengan teori biologis ya, karena tidak dapat disangkal bahwa penyakit mental, gangguan kepribadian berkaitan erat dengan beberapa bentuk perilaku menyimpang ya. Dalam teori psikoanalisanya ya, bahwa jiwa manusia itu dibagi menjadi id, ego, dan super ego. Nah, berikutnya yaitu teori sosialisasi ya. Teori ini mengatakan bahwa ada norma, inti, dan nilai-nilai tertentu yang disepakati oleh segenap anggota masyarakat. Jadi semua anggota masyarakat hanya merupakan suatu model yang merupakan kerangka acuan untuk memulai analisis yang dilakukan oleh individu. Nah, menurut ini terjadi penyimpangan disebabkan oleh adanya gangguan ya, disrupsi pada proses penghayatan dan pengamatan nilai-nilai tersebut dalam
perilaku seseorang ya. Seseorang melakukan penyimpangan karena salah dalam menafsirkan tentang nilai norma yang berlaku di lingkungannya. Berikutnya teori transmisi budaya ya. Di sini teori ini menyatakan bahwa seseorang bisa menghayati nilai-nilai dari beberapa orang yang cocok dengan dirinya. Ya, apabila tidak cocok ya tidak akan dihayati. Ya. Dan juga apa? Ya, ketika salah akan terhadap penilaian tersebut ya tidak hanya untuk dirinya tapi diperoleh dalam proses pergaulan dengan teman sebaya, ada proses imitasi, identifikasi, dan kebenaran itu bersifat relatif. Nah, berikutnya adalah sebab-sebab perilaku menyimpang. Ada dua macam, yaitu sosialisasi tidak sempurna dan hasil sosialisasi dari nilai-nilai kebudayaan menyimpang. Yang pertama yaitu yang tidak sempurna ya. Di mana teori di sini itu apa? Karena ketidakmampuan seorang individu itu untuk menyerap nilai norma dengan baik ya. Sehingga apa? Seseorang bertindak tanpa memperhitungkan resiko yang terjadi ya. Dan disinilah akan terjadi sebuah sosialisasi yang tidak sempurna. Ya, contohnya ketika anak perempuan bersifat kelaki-lakian karena salah dalam melakukan pembelajaran atau mengenalkan nilai dan norma. Kemudian yang kedua yaitu hasil sosialisasi dari nilai kebudayaan menyimpang. Ya. Shaw dan McKay itu mengatakan bahwa daerah yang tidak teratur, tidak ada organisasi yang baik, itu akan melahirkan daerah kejahatan. Ya. Daerah demikian bahwa penyimpangan yang dilakukan itu sesuatu yang wajar ya, dan sudah tertanam menjadi kepribadian masyarakat dan menurut mereka itu baik, tapi bagi orang lain itu sesuatu yang buruk. Nah, dengan demikian proses sosialisasi tersebut merupakan proses yang pembentukan nilai-nilai dari subkebudayaan yang menyimpang. Contohnya membuang sampah sembarangan di daerah bantaran sungai atau di kawasan kumuh.